Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kelas 4 yang hari ini sedang belajar daring di rumah. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Ya, hari ini sebenarnya kita luring, tetapi mungkin ada yang berhalangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5, yaitu pahlawanku, yaitu muatan IPS. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Yuk, sikap berdoa. Adakah pahlawan yang kalian ketahui? Ya, tentu saja sudah ya, karena dulu juga sudah pernah mempelajarinya. Dan tentu saja banyak gambar-gambar beliau ada di sekolah, ada di majalah-majalah, ada di mana-mana. Nah, karena beliau yang berjasa untuk negara kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pahlawan. Minggu lalu kita belajar tentang kerajaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Nah, pahlawan itu seorang yang berjasa. Nah, pahlawan yang akan Bu Handri terangkan ada 4, yaitu pahlawan perjuangan kemerdekaan, pahlawan proklamasi kemerdekaan, pahlawan pergerakan nasional, dan pahlawan kemerdekaan nasional. Nah, yang pertama coba kita buka pahlawan perjuangan kemerdekaan. Nah, pahlawan perjuangan kemerdekaan itu yang melawan Portugis, Belanda, dan Inggris. Waktu itu kurun waktunya perjuangannya sejak kekuasaan raja-raja di daerah dan ditekankan diatur oleh kelompok pedagang dari bangsa barat, sehingga muncul organisasi pergerakan. Nah, para pahlawannya seperti yang ada di layar ini, yaitu Pattimura, Maluku, yang ada di Maluku, kemudian ada Cut Nyak-dien dari Aceh, dan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa perjuangan kemerdekaan itu, perlawanan terhadap penjajah dilakukan di daerah masing-masing, jadi bersifat kedaerahan. Jadi ini ada pahlawan dari Maluku, Aceh, dan ini Banten ya yang ada di layar. Lanjut, pahlawan pergerakan nasional. Nah, pahlawan pergerakan nasional itu berjuang dengan menumbuhkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Pergerakan nasional itu muncul setelah didirikannya Budi Utomo, yaitu tanggal 20 Mei 1908. Munculnya organisasi Budi Utomo itu mampu mempengaruhi sifat perjuangan bangsa Indonesia dari kedaerahan menjadi berwawasan nasional. Nah, yang ada di layar ini adalah contoh para pahlawannya. Ini Raden Ajeng Kartini, kemudian Ki Hajar Dewantoro. Nah, Ki Hajar Dewantoro itu Bapak Pendidikan Nasional. Kemudian ada Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo ini yang mempelopori atau pendiri dari organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, para pahlawan kemerdekaan nasional. Pahlawan kemerdekaan nasional muncul seiring dengan hadirnya peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Kalau nggak ada kemerdekaan, kita tidak sampai pada zaman seperti ini. Nah, perjuangan yang dilakukan para pahlawan itu sesuai dengan bidang yang digelutinya. Nah, para pahlawan kemerdekaan seperti yang ada di layar ini, ada Dr. Muwardi. Beliau yang mendorong Soekarno atau Ir Soekarno untuk membacakan proklamasi. Kalau tidak ada Dr. Muwardi, tentu saja tidak akan ada proklamasi, karena waktu itu kan juga masih kita takut dengan para penjajah. Kemudian ada Dr. Saharjo, kemudian ada Robert Walter Mongsindi. Marilah kita hadiahkan Fatihah kepada beliau semuanya. Semoga para pahlawan mendapatkan hadiah surga dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita semua bisa meneruskan perjuangan para pahlawan. Lanjut,
Selanjutnya yaitu pahlawan proklamasi kemerdekaan. Pahlawan proklamasi kemerdekaan itu yang berjuang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena kegigihan dan dukungan pejuang lain, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan siapa ayo? Nah, Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta yang ada di sekarang kita bisa melihat beliau di gambarnya ada di uang 100 ribuan ya. Nah, kemudian dua pahlawan proklamator tersebut kemudian diangkat menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Jadi beliau yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu Presiden atau Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu presiden yang pertama di Indonesia. Ya, jadi beliau tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45. Nah, Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolahnya diselesaikan di Mojokerto dan sekolah menengah pertamanya di Surabaya. Setelah tamat melanjutkan Institut Teknologi Bandung. Nah, beliau ini kemudian meninggal dan dimakamkan di Blitar. Anak-anak pasti pernah ya ke Blitar ya. Ya, tahu kan ya kota Blitar. Di situ ada makam Bung Karno. Kemudian ada peninggalan-peninggalan beliau yang dimuseumkan. Nanti semoga kita bisa jalan-jalan untuk melihat beberapa peninggalan beliau. Kemudian yang terakhir yaitu pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi itu adalah gelar yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada sejumlah perwira militer yang gugur dalam gerakan 30 September. Oke, nanti anak-anak cari dan kelitingkan ya. Nah, selanjutnya, alhamdulillah materi kita meskipun hanya sedikit, semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian semua mendapatkan kemudahan dalam belajar hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.